Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Biru Tua episode terakhir. Perkenalkan, nama saya Faisal Restu Arfian dan rekan saya Janeta Putri Kamila. Nah, di podcast kali ini kita beda dari yang lain. Kita akan membahas tentang serba-serbi remaja milenial di bulan Ramadan. Nah, salah satu yang akan mengisi di podcast kali ini yaitu guru BK SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Nah, pastinya kalian sudah tahu siapa gurunya. Langsung saja kita undang Ustazah Sulsel. Silakan Us. udah. Halo Us, gimana nih kabarnya puasa kali ini, lancar apa tidak? Iya, halo Janeta, halo Faisal. Terima kasih ya sudah diberi ruang bisa jumpa dengan teman-teman di sini dan juga yang di rumah. Alhamdulillah kabar baik dan puasanya ini hari ke-9 ya. Iya, Iya, dan alhamdulillah lancar juga. Janeta gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Faisal? Lancar ya. Oke. Nggak bolong kan ya? Belum bolong. Siapa yang udah bolong? Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Berarti besok wajib Oke, good. Iya, mau ngobrol apa nih kita kali ini? Kita kali ini ngobrolin gimana sih dulu tuh kita puasa dari zaman ke zaman gitu. Oke, Poro. Kalau dulu kan puasa tuh pasti rame. Kalau sekarang tuh kayak lebih mentingin ke gadget. Jadi kita di luar bisa puasa di luar tuh nggak bisa main verok. Oke, sebelum Usus mengomentar ini, kalau menurut Faisal sendiri gitu nggak sama yang dirasain Neta? Neta bilang kayak puasa sekarang beda ya zaman kita kecil dulu gitu. Gitu ya. Kalau vibe-nya beda. Oke. Kalau Neta dulu kecil, apa yang paling kamu ingat dari memori Ramadan masa kecilmu apa? Dulu saya tuh suka kayak main di luar tanpa memegang gadget sama sekali, dan apa ya, kayak ya main sama teman-teman itu setelah tarawih dan tetap main bareng. Rame ya di luar rumah tuh, kayak pada ada yang main. Biasanya kalau malam kembang api gitu ya. Terus yang pakai yang long apa sih namanya, long apa tuh Faisal, yang pakai korek itu tuh? Long menitan ya. Kalau itu jadi rame gitu ya. Tapi kalau emang sekarang emang nggak boleh ya, petasan. Tapi seru ya dulu, rame gitu. Kalau di tempat Faisal gimana? Zaman kamu kecil apa yang paling memorable, yang paling mengena? Kalau dulu itu pas kecil itu lebih sholat subuh itu pakai jalan bareng pagi. Terus tiap hari tarawih kita terus main petasan gitu. Kalau sekarang udah pada fokus sama gadget sama kesibukannya masing-masing, jadi kayak berbeda banget. Oke, hampir sama berarti sama Neta. Iya, berarti momen-momen kecilnya kalian itu nggak beda jauh ya sama Usudu. Jadi kalau kita flashback nih tahun-tahun dulu begitu ya, bagaimana Ramadan itu menjadi momen, menjadi bulan yang sangat menyenangkan begitu. Karena kayak tadi Faisal bilang pagi habis sahur tuh mesti kayak ambil-ambilan. Usudu paling ingat banget dulu kecil, mesti suka dipanggil sama teman-teman, ayo main gitu, dipanggil-panggil gitu ya nggak sih Faisal gitu nggak? Nah gitu kan. Terus kalau malam habis tarawih kita nggak langsung pulang, masih pada lari-larian tuh di serambi masjid. Terus nanti kita rebutan zaburan. Tahu zaburan nggak? Tahu ya. Di tempat Faisal apa namanya? Zaburan. Di tempat Neta takjil atau apa? Nah zaburan tuh kayak jajanan-jajanan gitu kan. Nah kita rebutan tuh zaburan. Kemudian nanti kita tadarus bareng. Nah yang paling seru memang ada kembang api, ada berbagai petak umpet kadang malam gitu kan. Nah, tapi emang kalau kita bandingin ya di era milenial sekarang, seperti yang Nita tadi juga udah singgung, Faisal juga bilang, gadget, HP itu sekarang jadi kayak luar biasa menyita waktu kalian nggak sih? Benar-benar Ya. Jadi kayak waktu berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman-teman di kampung itu berkurang. Iya, kalaupun ngumpul biasanya mabar, bener gak? Kalau yang cowok biasanya mabar. Kalau yang cewek, kalau main HP bareng tuh ngapain biasanya, Net? Romantic software gitu, tapi tanpa berkomunikasi dengan. Jadi kayak kita bareng-bareng, tapi kita punya dunia kita sendiri-sendiri di genggaman kita gitu ya. Nah itu tuh yang disayangkan banget gitu. Dan
Tapi ya era sekarang di mana kemudahan teknologi hampir semua, bahkan anak-anak kecil sekarang udah dipegangin HP sendiri ya kan. Nah itu jadi kayak interaksi sama orang lain itu kurang. Nah kalau menurut kalian nih pendapatnya Nita atau pendapatnya Faisal, nanti kita boleh discuss gitu ya, menyenangkan dulu atau menyenangkan sekarang dengan HP-nya? Jujur dulu. Oh berarti kangen ya dengan momen-momen itu ya. Iya, berarti sama. Tapi kenapa kalian sendiri merasa masih suka disibukkan dengan HP nggak? Ya, Masih kan? Nah, menurut kalian apa dong penyebabnya? nah, Ya, apa kalau Neta kenapa kok yang asik dari HP-mu apa sih, Net? Itu deh, coba. kadang scroll TikTok atau buka Instagram gitu-gitu doang, terus lebih asik buka HP daripada Interaksi. secara langsung gitu. Walaupun kita tuh lagi berusaha berinteraksi sesama teman, tapi teman kita juga memegang HP gitu. Jadi susah banget untuk mengajak interaksi teman kita pada visual jam habis. Oke. Faisal, yang seru dari HP-mu apa? Terus kalau bertemu tuh kadang cuman pegang HP semua gitu loh, jadinya kayak nggak ada interaksi, cuman paling interaksinya pas mabar atau pas apa aja gitu. Kadang biasanya kan dulu suka main, terus ada interaksi. Kalau sekarang udah pada pegang HP masing-masing, jadi Ya udah gitu ya, akhirnya ya udah nggak ada obrolan gitu ya. Nah teman-teman yang di rumah juga mungkin nggak beda jauh ya, tidak hanya di usia teman-teman di remaja, tapi juga HP ini menjadi tantangan yang luar biasa buat yang kayak seusia ustadzah pun itu juga luar biasa, karena ibaratnya kayak dunia dalam genggaman, segala hal kita bisa akses dari gadget kita ingin tahu segala informasi itu berlimpah sekali, baik itu dari sosial media, dari website dan sebagainya. Hampir semua di antara kita pasti punya yang namanya sosial media, ya enggak sih? Ya, gitu kan. Terus juga kenal dengan games yang sekarang bahkan anak-anak kecil sudah banyak yang juga main game. Nah, tapi kalau kita lihat berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa derasnya di era saat ini, itu jadi semacam dua mata pisau. Jadi kayak ada dua sisi mata uang yang berlawanan. Sebetulnya yang ada di genggaman kalian saat itu kalau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kayak sekarang nih, dipakai untuk kita mempersiapkan konsep podcast ini yang luar biasa, udah dikonsep oleh teman-teman IVM, itu keren. Digunakan untuk mencari sumber belajar, ya kan, banyak sekali sumber belajar yang sekarang nggak cuma di literasi buku-buku di perpustakaan, tapi literasi digital berlimpah. Kalian mau cari literasi luar negeri gampang, dalam negeri gampang. Artinya betul-betul membantu. Kita mau bikin tugas, mau nugas pakai MS Word, pakai HP aja sekarang bisa kan? Iya, kita bikin teks MS Word pakai HP gampang, bisa gitu. Kemudian yang jago fotografi, yang seneng bikin videografi, fotografi, mau mengembangkan potensinya, bakatnya, kamera-kamera HP sekarang canggihnya luar biasa ya kan, bagus-bagus gitu. Kemudian mau dimanfaatkan untuk hal-hal baik lainnya, itu sangat-sangat memungkinkan dengan berbagai aplikasi yang berkembang saat ini. Tapi ketika kita nggak bijaksana nih, nah ini nih yang jadi PR, kita nggak bijaksana menggunakan barang kecil itu. Kalau Ustaz sering bilang setan gepeng atau setan kotak gitu ya, setan kotak gitu. Jadi kalau kita lagi belajar, kita lagi fokus sama sesuatu tugas yang harus kita kerjakan, si setan kotak ini nih yang kadang ngedistract kita jadi kurang bijaksana menggunakannya, waktu kita banyak dibuang untuk hanya melihat atau hanya memainkan handphone kita sampai kita terlena. Contohnya misalnya kita tanpa sadar scrolling TikTok berjam-jam ya. Kalau udah scrolling itu seru banget kan ya. Apa aja muncul di FYP tuh, segala hal ada gitu kan. Sampai lupa waktu. Tuh benar, sampai lupa waktu. Yang ini nih, yang sebelah sini kalau udah mabar guys ya kan. Kalau udah mabar juga, kalau belum mati nggak akan berhenti itu kan. Udah denger adzan aja gimana kadang. Nah itu tuh ya, dicatat jangan sampai seperti itu. Panggilan dari Allah, sudah dengar adzan aja masih nanggung, diselesain sampai mati satu sesi dulu gitu ya. Apa sih namanya, satu laga, apa satu match kayak gitu. Nah ini yang perlu kita sikapi teman-teman semua, bahwa di eranya kalian emang nggak bisa kita yang namanya lepas dari HP.
kalau kalian terus tiba-tiba dijauhin dari HP itu juga bukan sebuah solusi, karena di eranya kalian ya memang eranya anak-anak digital. Kalian itu sebutannya kan digital native, anak-anak yang lahir memang di era digital gitu kan. Maka kalau dijauhkan dari HP itu juga bukan solusi. Tapi bagaimana kemudian kita harus bijaksana menggunakannya. Gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mendukung diri kalian untuk mengembangkan diri. Nah, kaitannya sama Ramadan nih, ya kan? Kaitannya sama Ramadan, sebetulnya di sosial media seperti di Instagram, di TikTok, itu kan sekarang juga sudah banyak banget ya sih kayak postingan-postingan dakwah yang bertebaran di mana-mana dengan beragam, mungkin ada penggalan ayat, ada isinya kajian, potongan-potongan kajian ustadzah yang luar biasa jadi reminder buat kita gitu kan. Kadang sepotong di reel 1 menit tapi ngena banget. Iya gak sih? Suka nemu nggak? Kalau Faisal di IG follow siapa yang kayak tokoh yang mungkin bisa ngasih kebaikan atau kadang jadi reminder buat kamu? Ustadz Handi Boni pernah ngisi kajian di sini ya, pernah ketemu kita ya sekali. Oke. Kalau Janita siapa? Ustadzah Oki Setiana Dewi. Ustadzah Oki Setiana Dewi. Nah, itu kan contoh 2 public figure, 2 ustadzah yang di sosial medianya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Dan secara nggak langsung, ketika kalian juga mengakses sosial media beliau-beliau ini, ada banyak kebaikan, ada banyak pelajaran yang sebetulnya bisa kita dapatkan. Terus di YouTube, kalian mau cari kajian dari siapa, ustadz siapa, atau yang tematik apa, itu banyak sekali. Tapi kadang ketika sudah buka YouTube, yang dibuka apa? Miao Au. Iya. Miao Au kan namanya, atau siapa tuh yang Miao Au. Terus yang itu tuh yang suka, kalau cowok yang motor-motor tuh siapa tuh? Iya. Enggak tahu. Biasanya apa? Kalau Faisal YouTube nontonnya apa tuh? Tutorial, ada ya tutorial game. Janita kalau YouTube apa? Makan mukbang gitu ya. Vlogger food gitu ya. Oke. Nah, itu menyenangkan. Sifatnya rekreatif untuk kita. Boleh tidak apa, tapi jangan kemudian semua waktu luang kita habis untuk hal itu. Sehingga membuat kita terlena, kita dirugikan. Karena sebetulnya kita sedang memanfaatkan waktu-waktu yang bisa untuk kita lakukan hal-hal baik, habis dipakai untuk gadget kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih. Harusnya ningkatin ibadah nggak sih? Ini kenapa? Karena di Ramadan, janji Allah kan segala kebaikan, segala ibadah dilipat gandakan. Maka waktu-waktu di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan untuk menambah ibadah-ibadah kita gitu kan. Ibadah-ibadah sunnah misalnya malam bisa kita hidupkan malam-malam kita dengan tadarus. Nanti setelah subuh kita gunakan juga buat murojaah misalnya. Kemudian sedekah subuh kalau bisa di lingkungan sekitar siapa yang kurang membutuhkan. Kemudian untuk hal-hal baik lainnya gitu. Meskipun ada yang bilang ya kalau Ramadan itu tidur aja ibadah. Iya nggak sih? Tidurnya orang berpuasa gitu kan itu ibadah ya. Nah, bayangin kalau waktu yang habis untuk tidur atau HP-an itu dimanfaatin, digunain untuk beramal solih, untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Betapa pahala kita itu insya Allah ditambah-tambah. Gitu. Maka ya PR kita semua, tantangan kita semua untuk bagaimana menghalau si setan kota ini tadi untuk enggak membuat kita terlena gitu. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi? Gimana nih kalau semisal kayak kita tuh tadarus tapi itu niat kita tuh bukan tadarus tapi niatnya bukan tadarus. Cuma ketemu kayak ada cewek cantik terus malah semangat tadarusnya karena ada cewek cantik. Ini Faisal lagi curhat tentang kerasnya gitu ya. Kerasnya ada di masjid yang sama gitu. Oh misal, baiklah. Terus jadi semangat berangkat tadarus, semangat berangkat raweh hanya karena ada si gitu ya. Oke, baik. Kalian tanya gimana hukumnya gitu ya atau gimana? Ya gimana hukumnya dan itu baik atau enggak baik? Oke. Gini.
mungkin Ustazah memandangnya ini pendapat pribadi Ustazah ya, bahwa Allah itu kan senantiasa melihat apa yang kita lakukan itu dari niatnya kita, ya kan? Innamal a'malu binniyat, segala hal itu kan diawali dari niat, gitu kan? Kita mau melakukan apapun niat, gitu kan? Niatnya apa? Nolong orang niatnya apa? Mau riya, mau pengen dilihat kebaikan sama orang lain, atau memang tulus mau bantu, gitu kan? Kita mau melakukan puasa hanya serta-merta karena kewajiban Allah, mengukur kewajiban aja, atau memang karena kita pengen Allah tingkatkan ketakwaan kita, kan gitu? Semua dikembalikan sama. Faisal Restu habis buka puasa mau berangkat maghriban gitu kan, semangat, aku mau maghriban di masjid kok ya gitu kan, misalnya sama ayah sama ibu gitu. Wah kok sregep le saiki tekan maghrib, nggih kok. Nek di hati Faisal Restu bilang karena pengen nanti pahalanya lebih banyak kalau berjamaah di masjid. Insya Allah Allah catat setiap langkah kamu ke masjid, ibadahnya kamu di masjid, jamaahnya kamu itu menjadi sebuah kebaikan. Tapi kalau di hati kok ya wong ide sih itu, gitu kan? Dalam hati gitu. Ya Allah catatnya niatnya jadi nggak niat lurus dong, nggak niat baik. Sama cerita misalnya, aku tuh terusnya di masjid gitu. Oh iya, mama papanya seneng nih. Wah anaknya kelena masjid tagarusan, kan? Gunggu 1 bulan penuh bisa khatam gitu kan? Iya, gitu, udah seneng nih. Ternyata dalam hati, nah aku mau ngecengin mas itu tuh yang ganteng. Nah itu kan niatnya udah berubah ya, nggak karena Allah lagi. Nah makanya kenapa kok kita selalu harus memperbaharui niat kita melakukan segala hal itu hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, itu supaya segala hal yang kita lakukan itu Allah ridho. Kita itu kalau nyari segala hal nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah pengen ganjaran pahala, itu boleh, itu bonus, tapi itu kan hak prerogatifnya Allah. Kalau Ustazah selalu bilang sama diri Ustazah gini, segala hal yang kita lakukan yuk kita niatkan supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita. Ridho itu artinya Allah sayang, Allah suka dengan apa yang kita lakukan, gitu. Jadi itu lebih penting dulu, jangan malah karena niat-niat lain, biar si itu senang, biar melihat si mbak itu, biar melihat si mas itu. Nah nanti kalau niatnya sudah beda, Allah catatkannya juga berbeda, gitu kan ya. Tetap dapat pahala kebaikan dong insya Allah dengan ayat-ayat yang dibaca pas tadarus, dengan sholat jamaah yang dilakukan, tapi tentu kan akan berbeda ketika kamu niatkan itu betul lurus karena Allah dengan hanya karena sesuatu yang sifatnya dunia, kayak gitu ya. Jadi coba untuk melakukan, termasuk puasa yang kita lakukan sekarang, menahan haus, menahan lapar, menahan segala hal yang membatalkan dari mulai tadi subuh sampai nanti insya Allah maghrib. Jangan hanya karena dilihat orang tua, jangan karena dilihat guru, jangan hanya karena gugur ke kewajiban, tapi buat itu supaya Allah ridho, supaya Allah sayang, gitu ya. Tips aja ya. Boleh. Apa nih? Ramadan jadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Oke, tips dari Ustazah ya. Oke, kemarin kalau nggak salah kita sempat bikin di awal, kita minta kalian bikin poster-poster target Ramadan. Ingat ya penugasannya. Nah itu sebetulnya adalah salah satu langkah awal, salah satu tips buat teman-teman semua untuk kita bisa memaksimalkan 1 bulan yang istimewa ini, yang luar biasa ini dibanding 11 bulan lainnya. Kalau 11 bulan lainnya tuh udah biasa, tapi bulan ini istimewa, spesial, segala hal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan kebaikannya sama Allah. Maka di awal kemarin teman-teman sudah membuat target, maka yuk kita fokus ke target itu. Itu yang pertama, tipsnya fokus sama target yang sudah kita buat kemarin. Pengen bisa misalnya puasa full. Yang kedua bisa khatam dalam 1 bulan ini misalnya. Kemudian sholat tarawihnya nggak bolong, bisa selalu ikut tarawih berjamaah di masjid, bisa sedekah subuh, bisa sholat Jumat di masjid terus gitu kan, selalu ikut sholat Jumat yang cowok misalnya. Terus nanti ikut takbiran atau apapun yang kalian sudah tulis target, itu fokusnya. Yang kedua, kalau sudah punya target, maka buat jadwal. Nah itu tadi, kita sering kedistrak sama itu tadi, setan kotak tadi kan. Nah maka buat time schedule harian kalian, jadwal, kayak misalnya dari jam segini sahur, habis sahur, habis subuh tuh masih ada waktu sebentar, kalian bisa gunain untuk olahraga supaya tetap fit selama bulan Ramadan. Kalau lebih seru lagi olahraganya sama teman-teman sekitar rumah, buat membangun tadi interaksi yang lama terkalahkan oleh handphone tadi.
Kemudian udah dapat sehatnya karena olahraga persiapan sekolah. Di sekolah ya ada selang waktu bisa kalian gunakan untuk murojaah supaya target untuk 1 juz sehari misalnya bisa tercapai. Kemudian nanti pulang sekolah membantu orang tua istirahat dan hal-hal baik lain kamu buat time schedule-nya dalam perharinya kayak gitu. Nah yang ketiga emang ini nih, si setan kotak itu harus agak dijauhi dulu deh. Boleh sesekali untuk, kan kadang kalau udah lama-lama tadarus tuh ngantuk ya, boleh sambil buat refreshing gitu, tapi tetap ingat-ingat lagi ada batasan kayak gitu. Jadi yang pertama tadi fokus ke target, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bernutrisi, kemudian juga olahraga tadi, kemudian buat time schedule yang jelas seperti itu, dan punya batasan ke diri sendiri. Kita punya alarm sama diri sendiri bahwa oke, aku udah over main HP, stop. Dan bisa sama teman-teman kalau bahasanya kalian se-circle ya, itu saling mengingatkan terus, saling mengingatkan dalam kebaikan. Syukur tadarusnya bareng-bareng itu akan bikin lebih semangat dan lebih gaspol lagi ibadahnya di bulan Ramadan. Kurang lebih itu mungkin dari Ustazah. Terima kasih Faisal dan Janita. Terima kasih juga Ustazah telah mengisi acara podcast yang terakhir kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh siswa. Amin. Nah, itu tadi podcast episode terakhir virtual kali ini. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu di bulan Ramadan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih untuk Ustazah sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Dan kami selaku pembawa acara izin mengundurkan diri. Saya Janita Putri Kamila. Dan saya Faisal Faktiar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembawaan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.